Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Dan kali ini saya akan membahas sedikit tentang praktikum perancangan kekerasan jalan. Dengan subjek berat jenis aspal. Aspal keras. Nah, di sini maksud dan tujuannya adalah metode ini untuk dimaksudkan untuk sebagai acuan dan pegangan dalam pelaksanaan pengujian dan menentukan berat jenis bitumen keras dan berat. Tujuan metode ini adalah agar mahasiswa mampu melakukan pengujian berat jenis aspal keras. Nah, di sini dasar teorinya berat jenis bitumen dan ter adalah perbandingan antara berat bitumen dan berat air sulit dengan isi yang sama pada suhu 25 derajat Celcius. Berat jenis dari bitumen sangat bergantung pada nilai penetrasi dan suhu bitumen itu sendiri. Mencari berat jenis dapat dilakukan dengan perbandingan. Penentuan berat jenis suatu material sebenarnya bisa dilakukan secara kualitatif dan visualisasi, yaitu dengan cara membandingkan berat jenis air. Sekarang macam-macam berat jenis bitumen dan kisaran nilainya. Yang pertama, penetration grade bitumen dengan berat jenis antara 1,010 sampai dengan 1,040. Dan yang kedua, bitumen yang telah teroksidasi dengan berat jenis berkisar antara 1,015 sampai 1,035. Tiga, hard grade bitumen dengan berat jenis berkisar antara 1,045 sampai 1,065. Dan yang keempat, cut grade bitumen dengan berat jenis berkisar antara 0,992 sampai 1,007. Dan di sini ada alat pengujian dan bahan. Dan alat praktikum yang pertama itu timbangan. Dan yang kedua botol Erlenmeyer. Yang ketiga obeng. Dan bahan praktikumnya di sini ada air, batu bitumen keras atau aspal, terus yang ketiga gliserin. Slide selanjutnya pelaksanaan pengujian. Di sini pelaksanaan pengujiannya ada timbangan botol Erlenmeyer yang kosong, terus juga ada timbangan botol Erlenmeyer berisi air yang penuh. Langkahnya, tuang air tersebut lalu keringkan botol Erlenmeyer. Nah, yang keempat, keluarkan sampel aspal dari cawan yang menggunakan bahan obeng tadi. Dan kelima, pilih aspal hingga dapat memasuki lubang botol. Yang keenam, masukkan aspal yang telah dipilih ke dalam botol Erlenmeyer kosong. Nah, yang ketujuh, timbang botol Erlenmeyer berisi aspal tersebut. Yang kedelapan, masukkan air ke dalam botol Erlenmeyer hingga penuh. Setelah diisi aspal, terus botolnya diisi sama air sampai penuh. Terus setelah diisi air sampai penuh, sini timbang botolnya sama timbangan yang disediakan tadi. Nah, di sini ada rumus untuk pengujiannya. BJ aspal sama dengan W3 dikurang W1 dibagi W2 dikurang W1 dikurang W4 dikurang W5. Dan di sini keterangannya jadi BJ aspal sama dengan berat botol Erlenmeyer berisi aspal dikurang berat botol Erlenmeyer
terus dibagi berat botol elemen berisi air. Berat botol elemen berisi air dikurang berat botol elemen. Nah, di sini berat botol elemen yang aspal sama air itu dikurang berat botol elemen berisi aspal dulu. Dan jadi rumusnya ini deh pokoknya. Dan di sini ada tabel datanya. Tabel data dari sini ada uraian sama jumlah. Uraiannya W1 itu berat botol. Nah, kalau di sini berat elemen W1 jumlahnya 128,7 gram. Dan yang W2 berat elemen berisi air, beratnya 385 gram. Dan berat elemen berisi air aspal yang W3 itu 158,8 gram. Dan yang W4 berat elemen berisi aspal sama air, itu yang W4 388 gram. Nah, di sini ada rumus hitungan hasil pengujian. Nah, di sini ada hitungan hasil pengujian yang sudah dihitung tadi sesuai rumus yang di atas. W3 diambil W1 terus dibagi W2 dikurang W1 dikurang W4 dikurang ini hasil dari W2 dikurang W1 itu dikurang sama W4 dikurang W3 berdasarkan rumus yang di atas tadi. Nah, dan hasilnya terdapat segini. Di sini ada tabel rekapitulasinya, ada uraian sama jumlah. Uraiannya itu berat jenis aspal, jumlahnya 1,11 gram per cm kubik. Nah, sini kesimpulannya dari hasil praktikum kami dapat hasil berat jenis aspal yang menurut rumus tadi, jadi 1,11 gram per cm kubik berdasarkan standar nasional Indonesia 06 2441 tahun 91. Standar berat jenis aspal adalah minimal 1 gram per cm kubik. Maka dari hasil praktikum dapat kami simpulkan bahwa berat jenis aspal memenuhi syarat untuk digunakan sebagai campuran perkerasan jalan, karena 1,11 gram per cm kubik lebih besar 1 gram per cm kubik. Sekian kesimpulan yang saya berikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.